Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya setia, dan kita penuh harap mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العلي العظيم. أحمد يا حبيبي يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك سلام عليك. أحمد يا حبيبي يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus guru saya, guru kita semuanya, Al-Muhtaram wal-Muhtaram Sayyid Al-Habib Ustaz Ahmad Barabah damat barakatuh. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, Amin. panjang umurnya, Amin. keberkahan, Amin. dan bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga para tamu undangan, para hadirat, khusus para guru, para asatiz, dan juga ketua RT beserta rombongan, keluarga Haji Maman dari Serang sekeluarga, dan yang kami tidak bersatu, semoga tidak mengurangi hambatan saya pada antum semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz. Pada malam ini, dari satu sisi kita bergembira karena kita merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sisi lain kita juga bersedih karena kita baru saja mendengar berita duka atas syahdatnya pimpinan Hizbullah Syed Hasan Nasrullah. Saya teringat ketika jumpa beliau di salah satu madrasah di Qum dengan kondisi yang bersahaja sambil bercanda beliau, dan begitu akrab beliau dengan teman-teman dari berbagai negara, sehingga beliau dicintai oleh seluruh rakyatnya, bahkan oleh berbagai bangsa dari berbagai negara. Kita doakan semoga beliau telah berjumpa bersama Rasulullah, keluarga suci beliau, dan para syuhada yang lain, dan kita bisa menyusul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang tadabbur sebuah ayat sholawat, dan sengaja saya tulis dan sudah saya sharing ke grup Lentera Ilmu, bisa antum baca. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dikoreksi ketika ada kesalahan. Saya kasih judul tadabbur ayat sholawat. Ada berapa poin saya tulis? Ada 14 poin, saya bacakan saja karena berbicara di hadapan guru kami tentu akan menimbulkan gemetar gitu, maka untuk menghilangkan gemetaran saya bacakan apa yang sudah saya tulis ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Poin pertama tentang tadabbur ayat sholawat adalah bahwa semua orang yang beriman dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaca sholawat. Dalil atas perintah tersebut adalah terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Artinya terjemahan Depak ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di mana taslim diterjemahkan dengan mengucapkan salam. Belum ada makna lain yang akan dibahas insyaallah. Poin kedua, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa ada 3 oknum yang melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarga suci beliau. 3 oknum tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan orang-orang yang beriman. Poin ketiga, dari berbagai hadis dan riwayat yang berkaitan dengan sholawat, dapat kita pahami bahwa sholawat ketiga oknum tersebut berbeda-beda.
tergantung kedudukan dan derajat mereka. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sumber anugerah, rahmat dan keberkahan. Anugerah, rahmat dan keberkahan yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarga suci beliau adalah anugerah, rahmat dan keberkahan khusus dan teristimewa yang tidak diberikan kepada siapapun. Kedudukan para malaikat adalah sebagai para perantara dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu ditugaskan untuk membawa dan menurunkan berbagai anugerah, rahmat dan keberkahan khusus tersebut kepada Rasulullah dan keluarga suci beliau. Sedangkan kedudukan orang-orang yang beriman adalah sebagai para hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersedia bergabung bersama Rasulullah dengan jalan ketaatan dan taslim untuk kemudian diberikan oleh Allah berbagai karunia, rahmat dan keberkahan di dunia dan juga di akhirat karena ketaatan dan taslim tersebut. Tentu setiap poin memerlukan pembahasan dan penjelasan serta diskusi yang mungkin lebih panjang lagi. Poin keempat adalah dari beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi dapat kita pahami bahwa ternyata para sahabat Nabi yang juga diperintahkan oleh Allah agar bersolawat kepada beliau, mereka belum tahu bagaimana cara bersolawat. Karena itu mereka datang menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana caranya mengucapkan salam kepada engkau. Tetapi kami belum tahu bagaimana cara bersolawat kepada engkau." Seketika itu Rasulullah menjawab dengan ucapan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad." Allahumma salli ala Muhammad Wa ali Muhammad. wa ajil farajah. Ini selawat yang Nabi ajarkan yang terdapat dalam kitab-kitab sunnah di kitab yang lainnya tentunya. Tentu ada pembahasan tentang masalah Sayyidina, Maulana, bagaimana satunya ada pembahasan yang panjang. Kita tidak bahas di sini. Poin kelima, membaca salawat yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut kepada para sahabatnya dapat kita pahami bahwa di dalam membaca salawat di samping harus menyebut nama Nabi juga harus menyebut nama keluarga beliau. Poin keenam, terkait dengan keluarga Nabi atau Ahlul Bait, dari berbagai riwayat dapat kita simpulkan bahwa keluarga beliau itu terbagi kepada 4 bagian atau 4 kelompok. Jadi seseorang itu semakin besar, semakin agung, maka semakin banyak juga istilah yang disematkan kepadanya. Untuk Nabi, keluarganya ada 4 bagian, 4 kelompok. Jangan sampai kita salah paham. Yang pertama adalah Ahlul Bait bil ma'nal 'am. Itu keluarga Nabi dengan makna umum. Keluarga Nabi dengan makna ini adalah termasuk ayah ibu beliau, seluruh istri beliau dan juga paman-paman beliau sekalipun tidak memeluk agama Islam. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Allah stempel sejak masih hidup. Tabat yada Abi Lahab, sejak masih hidup. Yang kedua adalah Ahlul Bait bil ma'nal 'am, bil ma'nal a'am. Yang pertama bil ma'nal 'am, yang kedua bil ma'nal a'am. Itu keluarga beliau dengan makna yang lebih umum. Keluarga Nabi dengan makna ini adalah termasuk seluruh anak cucu dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Di para zuriat, para habaib, di mana berada di Indonesia, di Yaman, di Lebanon, di Iran, macam-macam bangsa sukunya, semua adalah zuriatul Rasul, Ahlul Bait bil ma'nal a'am. Yang ketiga adalah Ahlul Bait bil ma'nal khas. Itu keluarga beliau dengan makna khusus.
Keluarga Nabi dengan makna ini berjumlah 14 orang, yaitu yang dikenal dengan 14 manusia suci, yaitu beliau sendiri, putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, dan 12 orang imam maksum, dari mulai Imam Ali alaihissalam sampai pada Imam Mahdi, Imam Zaman Ajral Farajah Syarif. Yang keempat adalah Ahlul Bait bil ma'nal khas atau bil ma'nal akhas. Yang tadi bil ma'nal khas, sekarang akhas. Itu keluarga Nabi dengan makna ini dikenal dengan Ashabul Kisah, yang jumlahnya ada 5 orang, yaitu Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, yang sering kita dengar tawasulnya dalam ungkapan li khamsatun utfi bihim dan seterusnya. Poin ketujuh adalah bersumber dari berbagai hadis dan riwayat dapat kita pahami bahwa keluarga Nabi yang digandengkan di dalam selawat dan yang wajib dibaca juga oleh kaum muslimin adalah keluarga beliau dengan makna khas dan dengan makna akhas. Ada 2 pendapat. Para pecinta dan pengikut Ahlul Bait alaihissalam meyakini bahwa keluarga Nabi yang harus disertakan di dalam selawat adalah keluarga Nabi yang bil ma'nal khas, yang sebenarnya ada 14 manusia suci. Sedangkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa keluarga Nabi yang disertakan di dalam bacaan selawat itu adalah keluarga Nabi yang bil ma'nal akhas. Jadi ini perlu penjelasan, perlu diskusi tentunya. Poin ke-8. Yang jelas, baik kelompok Ahlus Sunnah maupun kelompok Syiah Imamiyah dan kelompok Islam lainnya, ketika membaca salawat, mereka pasti menyertakan keluarga Rasulullah. Dan sekiranya kelompok Ahlus Sunnah yang meyakini Ahlul Bait bil ma'nal akhas saja yang terdapat dalam salawat, mereka betul-betul menerima dan patuh sepenuhnya kepada Ahlul Kisah tersebut, maka konsekuensinya adalah mereka juga harus menerima Ahlul Bait bil ma'nal khas, yaitu 12 orang imam suci dari keluarga suci beliau. Karena Ahlul Bait yang bil ma'nal akhas itu sangat menekankan agar seluruh kaum muslimin juga menerima dan mengikuti imam-imam ma'sum yang lain sampai pada Imam Mahdi ajallallahu farajah syarif. Poin ke-9, apabila kita perhatikan dengan seksama ayat sholawat di atas, maka akan kita pahami bahwa ayat tersebut memerintahkan 2 hal utama kepada orang-orang yang beriman, yaitu sholawat dan taslim dengan ungkapan sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada 2 perintah, sallu dan sallimu. Karena itu masalah taslim atau ketundukan penuh ini tidak terpisahkan dengan sholawat. Dan sholawat yang tanpa taslim adalah sholawat yang tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah 2, sallu dan sallimu. Hal semacam ini sebagaimana pula ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika. Ada qasam di sini. Wa rabbika. La yu'minuna. La yu'minun, tidak main-main. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Ini ayat tentu perlu penjelasan. Artinya maka demi Tuhanmu, mereka itu orang beriman pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu itu Rasulullah sebagai penentu dalam perkara yang mereka persisikan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya, taslim. Poin ke-10, ketika Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi baik yang bil ma'nal khas ataupun yang bil ma'nal akhas tidak dipisahkan dengan Rasulullah dalam salawat, maka demikian pula di dalam taslim. Artinya seluruh kaum muslimin yang membaca salawat harus taslim kepada Rasulullah dan juga harus taslim kepada Ahlul Bait beliau.
sehingga tidak terjadi batra di dalam bersolawat. Jika di dalam syahadatain nama Rasulullah direndingkan dengan nama Allah, maka di dalam salawat nama keluarga suci beliau direndingkan dengan nama beliau. Dan hal ini tentunya mengandung makna dan hikmah yang besar dan dalam. Ada falsafah syahadatain, ada falsafah salawat tentang rendengan dua nama tersebut. Poin ke-11, melalui beberapa hadis kita dapat mengenal istilah salawat batra. Salawat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batra artinya terputus. Salawat batra artinya salawat yang terputus, yaitu salawat yang tidak menyertakan ahlul bait, keluarga beliau di dalam salawat tersebut. Rasulullah bersabda, la tusallu alayya salatal batra. Yani taqulun Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kata Rasulullah, janganlah kalian membacakan salawat batra, yaitu kalian hanya mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad saja, terus diam. Setelah itu kalian berhenti tanpa menyebutkan ahlul bait Nabi. Poin ke-12, salawat batra itu ada 3 bagian atau 3 tingkatan. Saya ulangi, salawat batra itu ada 3 bagian atau ada 3 tingkatan, yaitu batra lisani, batra qalbi, dan batra amali. Batra lisani adalah seseorang membaca salawat hanya menyebutkan nama Nabi saja tanpa menyebutkan keluarga suci beliau dalam lisannya. Batra qalbi adalah seseorang hanya mengenal, mengetahui dan meyakini risalah Rasulullah saja dan tidak mengenal dan tidak meyakini wilayah ahlul bait beliau setelah wafat beliau dan sebagai penerus dakwah beliau. Lebih menakjubkan lagi, ada orang-orang yang mengenal ahlul bait Nabi, tetapi mereka dengan sengaja menolak keluarga suci beliau tersebut sebagai para wali dan khalifah sepeninggal Rasulullah. Dan di sini keluarga bil ma'nal khas atau bil ma'nal akhas, bukan yang bil ma'nal am atau bil ma'nal a'am. Maka saya ulangi, setiap poin perlu ada penjelasan dan perlu diskusi yang panjang. Sedangkan batra amali adalah seseorang yang di dalam amal ibadah dan perbuatannya hanya menerima petunjuk dan bimbingan Rasulullah saja dan tidak menerima petunjuk dan bimbingan praktis Ahlul Bait alaihi wassalam. Poin ke-13, pada kondisi tertentu atau di dalam salawat tertentu, seseorang dibolehkan membaca salawat batra pada tataran lisani saja. Salat batra lafzi ini dapat kita temukan dalam kitab doa Mafatihul Jinan dan kitab-kitab doa dan ziarah yang lainnya. Tetapi walaupun demikian tidak boleh terdapat batra di dalam qalbu dan di dalam amal perbuatan sama sekali. Poin terakhir, poin ke-14, dari berbagai hadis, riwayat dan ucapan para ulama dapat kita pahami bahwa sebagaimana amal ibadah yang lain, maka salawat juga harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Artinya di dalam membaca salawat tidak boleh ada riya atau sum'ah di dalam hati kita. Dan jika dapat riya atau sum'ah, maka salawat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salawat itu termasuk ibadah yang penting dan bernilai tinggi. Dan setiap ibadah harus dilakukan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salawat pun harus dibaca dengan penuh ikhlas karena Allah, dan keikhlasan hati itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan ma'rifatullah. Dengan demikian bahwa landasan seluruh amal ibadah adalah ma'rifatullah yang benar dan yang mendalam. Itu 14 poin secara singkat yang saya bacakan mengenai tadabbur ayat salawat, yang mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan poin per poin pada kesempatan yang lain. Kemudian bermanfaat bagi saya pribadi, bagi kita semuanya. Kita bersyukur dari Rasulullah dunia dan akhirat, insyaallah ya rabbal alamin. Amin. Saya mohon maaf, mohon doa selalu, mohon diperbaiki dan koreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.